warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dan sehat selalu ya. Oh iya, pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari pembelajaran kemarin, yaitu Al-Hadis. Apa yang dinamakan Al-Hadis itu? Ya, di sini kita akan mempelajarinya. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu jadidun, yang artinya baru, qoribun, yang artinya dekat, dan khobarun, yang artinya berita. Adapun pengertian al-hadis menurut ahli hadis yaitu ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwahan, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sebagainya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinamakan hadis. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis ada 3, yaitu hadis yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu hadis yang diucapkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seorang hanya memperoleh dari apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu hadis perbuatan, yang artinya hadis-hadis itu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang selanjutnya yaitu hadis takririyah. Apa yang dinamakan hadis takririyah? Hadis takririyah itu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, sikap diam Nabi Muhammad ini dipandang sebagai persetujuan, seperti halnya hadis la walakin lam yakun bi ardi qaumin fa ajilduni a'afuhu, qala Khalidun fajazartuhu fa akaltuhu wa rasulullahi yanzur ilayya, muttafaq alaih, yang artinya maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid pun berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW cuma memandang kepadaku. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dalam hal itu bisa dijadikan pedoman hidup dalam sehari-hari. Di antaranya ayat-ayat yang dimaksud adalah man kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liya'akum 'alal ghaibi walakin la yastabi min rasulih may yasha'u fa aminu billahi wa rasulihi fa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim.
yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. QS Al-Imran ayat 179. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah SWT mengancam orang-orang yang mengingkari dan menentang seruannya. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa perintah maupun larangan. Yang kedua yaitu dalil ahadits. Dari sini mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Di samping itu Al-Quran sebagai hidup pedoman utamanya. Rasulullah SAW pun bersabda yang berbunyi taraktu fikum amrinilan tadallu ma tamastum bihima kitaballahu wa sunnata nabiyhi, yang artinya aku tinggalkan dua pusaka untukmu yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikanlah hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Selanjutnya, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran masih banyak ayat yang bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan. Dari penjelasan itulah diberikan oleh Rasulullah SAW yang berupa al-hadis. Tanpa penjelasan dari beliau, banyak ketentuan Al-Quran yang tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu al-hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama yaitu bayanut taqrir. Apa yang dinamakan bayanut taqrir? Bayanut taqrir yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Seperti contoh, hadis tentang menetapkan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu bayanut tafsir. Bayanut tafsir yaitu menjelaskan atau memberikan suatu keterangan, menafsirkan dan memerinci redaksi Al-Quran yang bersifat global. Seperti contoh hadis yang menafsirkan surat Al-Qadar ayat 1-5, yaitu Al-Lailatul Qadri fil witri minal asr akhara min Ramadan, itu yang artinya malam Lailatul Qadar berada pada malam ganjil pada seluruh akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti contoh, pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan beberapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Tapi Nabi Muhammad SAW menetapkan hal tersebut dalam suatu hadis yang berbunyi zakatul fitri min ramadhana 'alan nasi su'an min tamrin aw su'an min sya'irin 'ala kulli hurran aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Artinya Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia
Muslim pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan Muslim.